A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, tugas mata pelajaran Sejarah SMA Negeri 14 Palembang. Kelompok 9 beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Nadia Faraswantiana, kemudian Nur Hasana, Putri Wahyuni, dan Rasyikal Aditya Airi. Di video ini, kami akan membahas dan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh Darussalam, mulai dari berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, nama-nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Aceh Darussalam, bukti-bukti peninggalan adanya Kerajaan Aceh Darussalam, kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, dan runtuhnya Kerajaan Aceh Darussalam. Bagi teman-teman semuanya yang belum mengetahui tentang Kerajaan Aceh Darussalam, simak video ini sampai habis ya. Latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan paling barat dari Kepulauan Nusantara. Kerajaan Aceh dirintis oleh Sultan Ali Mukhayat Syah pada abad ke-15. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1520 sampai 1903. Sultan Ali Mukhayat Syah adalah Sultan Aceh yang pertama memimpin Aceh mulai tahun 1520 sampai 1530. Wilayah Kerajaan Aceh pada awal kepemimpinan Sultan Ali Mukhayat Syah meliputi daerah Aceh besar. Kemudian diperluas dengan menaklukkan daerah-daerah pelabuhan dagang di pesisir timur Sumatera yang bersebelahan dengan Selat Malaka seperti Pasai, Daya, dan Pidie. Pusat kerajaan dibangun di atas puing-puing kerajaan Lamori sebelah barat Laut Samudra Pasai. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lamanya aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui bandar perdagangan Kerajaan Aceh mempengaruhi perkembangan kehidupan kerajaan tersebut dalam segala bidang seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kerajaan Aceh merupakan salah satu daerah perdagangan yang ramai di Selat Malaka. Pelabuhan utamanya yaitu Pelabuhan Katoraja. Penyebab pesatnya sektor perdagangan kesultanan ini karena jatuhnya Malaka ke Portugis, sehingga banyak perdagangan dari Gujarat dan Arab yang memilih ke Aceh untuk menghindari monopoli Portugis. Berikut adalah nama raja-raja Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama ada Sultan Ali Mukhayat Syah, dan yang kedua ada Sultan Salahuddin, dan yang ketiga ada Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar. 4 ada Sultan Husain Ali Riyad Shah. 5 ada Sultan Muda. 6 ada Sultan Sri Alam. 7 ada Sultan Zain Al-Abidin. 8 Sultan Ala Al-Din Mansur Shah. 9 Sultan Buyong. 10 ada Sultan Ala Al-Din Riyad Shah Syahid Al-Mukamil. 11 ada Sultan Ali Riyad Shah. 12 ada Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mewkota Alam. 13 ada Sultan Iskandar Tani. 14 ada Sri Ratu Safi Al-Din Taj Al-Alam. 15 ada Sri Ratu Naki Al-Din Nur Alam. Ke-16 ada Ratu Zagi Al-Din Inayat Shah. Dan yang ke-17 ada Sri Ratu Kamal Syah Zinat Al-Din. Berikutnya, yang ke-18 ada Sultan Badar Al-Alam Syarif Hasim Jamal Al-Din. 19 ada Sultan Perkasa Alam Syarif Lam Tui. 20 ada Sultan Jamal Al-Alam Badar Al-Munir. 21 ada Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din. 22 ada Sultan Syams Al-Alam. 23 ada Sultan Ala Al-Din Ahmad Shah. 24 ada Ala Al-Din Johan Shah. 25 ada Sultan Mahmud Shah. Dan yang ke-26 ada Sultan Badar Al-Din. 27 ada Sultan Sulaiman Shah. Dan yang ke-28 ada Alauddin Muhammad Daud Shah. Dan yang ke-29 ada Sultan Ala Al-Din Jauhar Al-Alam. Ke-30 ada Sultan Syarif Syaif Al-Alam. Dan yang ke-31 ada Sultan Muhammad Shah. Dan 32 ada Sultan Sulaiman Shah. 33 Sultan Mansur Shah. 34 Sultan Mahmud Shah. Dan paling terakhir adalah Sultan Muhammad Daud Shah. Sini saya akan menjelaskan tentang bukti peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi pusat peradaban dan pendidikan Islam di Nusantara. Masjid yang berdiri sejak tahun 1612 ini masih lestari, bahkan menjadi wisata religi yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Yang kedua adalah Taman Sari Gunungan.
Taman ini adalah hadiah dari Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya, Putri Pahang yang merindukan gunung-gunung di tanah kelahirannya. Taman ini memiliki bangunan berbentuk gunung-gunung yang disebut gunungan, yang berfungsi sebagai tempat bermain dan beristirahat. Taman ini juga memiliki kolam renang, taman bunga, dan menara jam. Yang ketiga adalah meriam Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam juga memiliki meriam berteknologi tinggi pada masanya yang bisa dijumpai hingga sekarang. Meriam ini terlihat sangat menarik dengan bentuk, ukuran, dan motif yang beragam. Yang keempat adalah Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra merupakan benteng pertahanan yang dibangun pada abad ke-16 dari batu bata merah. Bentuknya yang segi empat dengan 4 pintu masuk membuat benteng terlihat unik. Yang kelima ialah Hikayat Aceh, karya sastra peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17. Hikayat ini berisi tentang adat istiadat, ajaran agama Islam, hingga hukum maupun sejarah yang penuh makna. Yang keenam ialah Makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Sultan Iskandar Muda, raja yang paling disegani dan dihormati dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Makam ini terletak di komplek Masjid Raya Baitur Rahman dan memiliki arsitektur yang sederhana namun elegan. Selanjutnya ialah kehidupan ekonomi. Karena letaknya di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka, Kerajaan Aceh menitikberatkan perekonomiannya pada bidang perdagangan. Di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah, Aceh berkembang menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara. Barang yang diperdagangkan dari Aceh antara lain lada, beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah dari Maluku. Barang yang berasal dari mancanegara atau impor antara lain kain dari Coronadal, India, porselin dan sutra dari Jepang dan Cina, minyak wangi dari Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, kapal pedagang Aceh aktif dalam melakukan perdagangan sampai ke Laut Merah. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Aceh. Munturnya kekuasaan Aceh terjadi pada tahun 1629 Masehi. Sultan Iskandar Muda gagal untuk kesekian kalinya mengusir Portugis dari Malaka. Sejak saat itu, Iskandar Muda kehilangan rasa percaya diri dan pengawasan atas pedagang-pedagang Eropa yang menjadi kendor. Bahkan, Belanda diizinkan berdagang di seluruh Aceh, termaksud ikut dalam perdagangan timah di Perlak pada permulaan abad ke-20, yaitu tahun 1905 Masehi. Aceh dapat dikuasai oleh Belanda. Kesimpulan, Kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan yang berada di daerah Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-13 dan berpusat di Banda Aceh. Kerajaan ini memiliki sejarah yang kaya dan pernah menjadi salah satu kerajaan yang kuat di wilayah Nusantara. Salah satu ciri khas Kerajaan Aceh Darussalam adalah agama Islam yang menjadi agama resmi negara. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan tentang Kerajaan Aceh Darussalam dari kelompok 9. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.